Selamat datang di perpustakaan, tempat di mana pengetahuan tak terbatas menanti untuk dieksplorasi. Come curious, live knowledgeable. Datang dengan penasaran, pulang dengan pengetahuan. Makin canggihnya perkembangan teknologi memunculkan modus penipuan terbaru berupa email phishing. Namun tak bisa dipungkiri bahwa surat elektronik atau email menjadi sarana komunikasi modern yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan dokumen. Biasanya, email digunakan untuk keperluan yang bersifat resmi, formal hingga non-formal, seperti media promosi dan keperluan lainnya. Sebagai generasi yang melek teknologi, netizen tentu tidak bisa lepas dari keberadaan email. Walaupun kini tersedia berbagai aplikasi chatting yang lebih praktis dan real time, penggunaan email masih belum tergantikan. Namun, di balik kemudahannya dalam berkirim pesan dan dokumen, email juga memberi celah bagi fraudster untuk melancarkan aksinya. Berbagai modus dengan beragam rekayasa dilakukan demi keuntungan fraudster. Karena itu, netizen perlu memahami seperti apa email phishing agar tidak terjebak dalam aksi penipuan. Nah, kali ini kita akan bahas apa itu email phishing. Email phishing adalah tindakan mengelabui seseorang atau organisasi melalui email untuk memperoleh informasi penting, rahasia, dan sensitif. Aksi ini termasuk kejahatan cyber yang dilakukan oleh fraudster dengan menyamar sebagai pihak tertentu atau institusi resmi. Istilah phishing berasal dari kata phishing yang berarti memancing. Dalam konteks ini, phishing merujuk pada upaya fraudster memancing korban agar mengikuti permintaan mereka. Umumnya, fraudster menggunakan teknik social engineering untuk mendorong korban memberikan data pribadi secara sukarela. Nah, dalam menjalankan aksinya, fraudster sering berpura-pura menjadi institusi resmi dengan mengirim email palsu dan membuat website yang menyerupai situs asli. Namun email phishing lebih sulit diidentifikasi karena fraudster menggunakan teknik spoofing, yaitu membuat nama akun dan alamat email yang tampak mirip dengan alamat asli. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis email phishing. Yang pertama ada spear phishing, yang kedua clone phishing, dan yang terakhir yaitu ada walling. Spear phishing menargetkan individu tertentu. Fraudster mengumpulkan informasi korban melalui media sosial atau teknik man in the middle, lalu mengirim email palsu dengan menyamar sebagai rekan kerja, klien, atau kerabat. Sedangkan clone phishing yaitu dilakukan dengan menduplikasi email asli yang pernah dikirim, lalu mengganti tautan atau lampiran dengan malware. Email dikirim ulang dengan alasan gangguan jaringan, sehingga korban sulit mengenali bahwa email tersebut palsu. Yang ketiga ada walling. Walling menargetkan individu penting dalam institusi. Email biasanya berisi isu hukum atau reputasi organisasi dan menggunakan teknik spoofing agar korban segera menindaklanjuti permintaan yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri email phishing. Sebelum terjebak, kita sebagai mahasiswa bisa menghindari email phishing dengan mengenali ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata bahasa yang tidak konsisten. Biasanya email ini sering memiliki tata bahasa dan gaya penulisan yang kurang rapi. Meski demikian, seiring waktu fraudster semakin canggih. Mereka dapat menyalin kalimat dari email resmi dan memodifikasinya, bahkan menggunakan bahasa yang terkesan santun. Karena itu, ciri ini tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan. Yang kedua yaitu ada tautan yang mencurigakan. Email phishing hampir selalu menyertakan tautan mencurigakan yang mengarah ke landing page atau website palsu.
Yang ketiga yaitu ada domain email yang tidak profesional. Bank Neo Commerce menggunakan domain resmi sebagai identitas. Misalnya alamat layanan pelanggan customer care @bankneo.co.id. Institusi resmi selalu menggunakan domain profesional, sedangkan fraudster umumnya memanfaatkan domain gratis yang tidak mencerminkan identitas resmi. Yang terakhir yaitu website palsu yang menyerupai aslinya. Email dan website biasanya berjalan beriringan dalam aksi phishing. Website palsu dibuat menyerupai situs resmi, mulai dari logo hingga warna visualnya. Karena itu, kita para mahasiswa perlu melakukan cross-check terhadap website, tautan, dan identitas pengiriman email. Yang terakhir ada tips menghindari email phishing. Agar terhindar dari penipuan, mahasiswa dapat melakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu periksa keaslian pengirim email. Yang kedua, jangan membagikan data pribadi. Yang ketiga, jaga kerahasiaan alamat email. Yang keempat, gunakan antivirus terbaru. Yang kelima, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Dan yang terakhir, gunakan layanan email terpercaya dengan fitur anti-spam.